Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Para pemirsa muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada video perjalanan kali ini kita akan membahas tentang zikrullah. Pertama, kalimat tunggal atau singkat sebagai contoh. Kalimat la ilaha illallah disingkat Allah, Allahu atau huwa. Lalu yang kedua, zikir Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Disingkat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Kemudian yang ketiga, zikir menggunakan kerikil, lalu kerikilnya dikumpulkan, dimaksudkan sebagai saksi di hadapan Allah, sebanyak itulah kita telah berzikir. Nah, apakah ini semua ada tuntunannya dan boleh dilakukan? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita dengarkan bersama-sama sesi tanya jawab di acara pengajian Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran berikut ini. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Heri Santoso dari Ponerjo, Pak. Oh, nggih, Pak Heri. Ya. Begini Ustaz, yang pertama begini, saya membaca buku itu ada tentang zikir gitu. Saya baca ada, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW berzikir dengan kata mufrad atau tunggal, Allah atau huwa. Zikir dengan menggunakan kalimat Allah atau huwa saja tidak tercantum dalam Al-Quran dan tidak pula dalam As-Sunnah. Bahkan tidak ada seorang pun dari ulama salaf yang meriwayatkannya. Itu hanyalah buatan orang-orang thariqat yang tidak mempunyai dalil. Jadi zikir mengingat Allah secara syar'i adalah dengan menggunakan kalimat yang lengkap la ilaha illallah, yaitu kalimat yang menurut ilmu nahwu sudah masuk dalam kriteria kalam yang berguna bagi hati, menghasilkan pahala dan mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan menyingkat dengan nama tunggal sama sekali tidak ada contoh dan tidak mempunyai dasar. Nah, itu pertanyaan saya. Mohon penjelasan dari Ustaz. Terima kasih atas segala sesuatunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pertanyaan Bapak ini yang jelas saja, kita diperintahkan oleh Allah wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan suatu perbuatan ibadah terutama yang kamu belum tahu ilmunya. Maka kalau sepanjang kita ketahui zikir nama Allah saja tanpa ada kalimat yang lain, itu memang tidak pernah kita temukan dalam hadis, tidak pernah kita temukan dalam apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya kita tidak usah mengamalkan. Ya, adapun saudara-saudara kita masih mengamalkan seperti itu, ya kita prasangka baik. Mungkin mereka mengetahui dasar yang dia amalkan itu. Memang kita zikir itu yang penting ingat. Zikrullah, ingat kepada Allah. Maka banyak zikir-zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah, misalnya zikir pagi, zikir sore, misalnya kamu membaca Subhanallah wa bihamdi, Subhanallah wa bihamdi 100 kali kalau pagi, ya, Subhanallahil azim, ya. Kemudian Subhanallah wa bihamdi dan seterusnya, Subhanakallahumma apa itu? Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Itu zikir-zikir yang dituntunkan. Maka yang sudah jelas-jelas dituntunkan itulah yang kita lakukan. Kalau zikir dengan kalimat tunggal tadi memang kita belum mengetahui dalilnya, ya tidak usah kita lakukan. Tapi kalau ada saudara kita yang mengamalkan seperti itu, kita tidak perlu menyalahkan, kita prasangka baik saja. Mungkin mereka sudah mengetahui dalilnya. Nah, sehingga dengan demikian, mudah-mudahan kita meningkatkan pengertian kita, ya juga mendorong mengajak saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain, kalau mengamalkan sesuatu, ya apalagi ada kaitan dengan ibadah, hendaklah semaksimalnya yang kita amalkan itu yang sudah diketahui dalilnya secara yakin. Jadi dengan demikian
Kita tidak akan dituntut di hadapan Allah nanti, karena Allah akan menanya pemahaman kita, dari mana pendengaran kita, keterangan siapa, mata kita melihat prakteknya siapa, itu akan ditanya dalam surat Bani Israel ayat 36. Terima kasih ini Bapak, pertanyaannya begitulah jawaban saya. Adapun cara saya masih begitu, silahkan saja. Yang penting kita kerjakan yang sudah kita ketahui dalilnya. Mari, masih ada lagi yang masuk? Ada Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Ini dari Pak Sugeng Karanganyar Pak. Oh iya, mari Pak. Dari Ini mau tanya Pak Ustaz. Saya itu setelah habis sholat itu membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar itu, atau astagfirullahaladzim 30 kali, Subhanallah 30 kali, Alhamdulillah 30 kali, Allahu Akbar 30 kali, itu apa tuh, ada tuntunannya Pak itu Pak? Iya. Sudah. Ya, saya kira gitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mestinya yang tanya itu saya. Bapak membaca itu apa ada tuntunannya? Mestinya yang tanya saya. Wong Bapak yang baca kok tanyanya tuntunan pada saya. Nah, jadi kalau yang dituntunkan oleh Rasulullah memang itu ya, Subhanallah 30. Pertama baca istighfar, astagfirullah ya, astagfirullah, terus 3 kali, terus baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram 1 kali aja. Itu membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, ditambah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu yang ada, jelas ada hadis-hadisnya. Nah itu aja Bapak, yang jelas itu diamalkan. Adapun ditambah baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, itu dibaca di situ apa ada tuntunannya apa tidak. Nah saya kalau memang belum tahu tuntunannya jangan diamalkan, tetapi membaca itu habis sholat juga boleh. Tapi yang pokok tadi diamalkan dulu. Yang pokok dituntun oleh Rasulullah, baca tadi Subhanallah alhamdulillah terus Allah akbar sampai genap 100 tadi, itu dibaca dulu. Setelah baca itu mau baca apa-apa lagi silakan secara bebas. Nah, Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar tanpa dihitung bilangannya berapa, bebas silakan saja. Asal tidak ditentukan ini harus dibaca bar sholat, tidak. Zikir itu dibaca setiap saat boleh aja, tidak harus bubar sholat. Lah yang bar sholat itu tadi yang dituntunkan sampai 100 kali tadi, itu yang dituntunkan oleh Rasulullah. Masih ada? Ya. Mari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Halo. Halo, dari mana? Ini dari Bapak Rosyid di Palur. Palur ya, mari Pak. Ya. Ini saya mau nanyakan, untuk hukum memakai tasbih itu gimana ya? Kan saya dulu pernah belajar di sebuah pondok pesantren gitu ya. Itu kata ustaz saya itu, pada zaman sahabat dulu awalnya tasbih itu dari kerikil. Terus sahabatnya itu menyeret orang itu keluar dari masjid terus dibuang gitu. Itu apakah benar Ustaz? Apa yang dibuang apanya tadi? Ya. Coba yang dibuang diseret masjid dibuang apa tadi? Halo. Halo, coba diulangi Pak, pertanyaannya Pak. Yang pertama gini ya, kan saya dulu pernah belajar di pondok pesantren gitu. Ya. Terus masalah memakai tasbih. Terus pada zaman Nabi itu ada salah seorang sahabat ya bukan orang yang Muslim gitu ya, itu melakukan apa ya, membaca Allah seperti itu memakai kerikil. Terus pada itu ada sahabat yang melarang itu. Itu hukumnya gimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya belum mengetahui itu, hanya kalau memang membaca kerikil, membaca tasbih dihitung dengan kerikil, dengan maksud. Kan ada toh, orang itu setiap hari membaca zikrullah, tasbih atau la ilaha illallah, itu dihitung pakai kerikil, terus ditempatkan diwadahi bagor gitu. Bagor. Ada yang sampai mempunyai berkarung-karung. Nah itu katanya nanti kalau meninggal
itu dibawa, disertakan penguburannya. Besok di hadapan Allah menjadi saksi, ya Allah, saya pernah membaca tasbih sebanyak ini. Ya, sebanyak kerikil yang ada di karung ini. Nah, kalau tujuannya untuk itu, memang itu harus dibuang. Ya, buang, seolah-olah membodohkan Allah. Kalau tidak pakai bukti kerikil nanti tidak dikira tidak baca, gitu kan? Nah, itu bodoh itu. Menganggap Allah bodoh, maka itu tidak perlu. Kalau menghitung itu sekedar alat hitung aja, pakai tasbih boleh, pakai jari boleh, alat penghitung. Seperti itu baca subhanallah, subhanallah, zikir basalah ada sampai 100 kali. Misalnya zikir pagi subhanallah wa bihamdi, subhanallah hadin, subhanallah wa bihamdi 100 kali. Itu memudahkan pakai tasbih yang di tiap-tiap 100 dibundeli itu boleh saja, tidak masalah, itu alat hitung aja. Jadi alat hitung itu manfaatnya untuk dirinya sendiri. Jangan sampai lupa, jangan sampai keliru. Tapi alat hitung itu nanti dijadikan saksi di hadapan Allah, nah itu yang tidak boleh. Seolah-olah Allah tanpa saksi itu seolah keliru hitungannya. Ya, ya, tidak boleh itu. Itu secara tidak langsung menganggap Allah itu tidak pandai, tidak titen, atau bodoh malah. Ya, Allah enggak. Kamu berbuat tanpa diperbuat, dalam hati aja Allah tahu, bisikan-bisikan hati aja Allah tahu, apalagi dengan diucapkan. Maka untuk menghitung tadi pakai tasbih, bawa kerikil, itu manfaatnya untuk dirinya sendiri supaya dalam hitungan tadi tidak lupa, biar tepat. Itu boleh. Tetapi kalau itu untuk saksi di hadapan Allah, nah itu yang tidak boleh. Maka dibuang tadi. Allah tidak perlu saksi-saksi itu semua, tidak perlu Allah. Masih ada? Sudah ya? Cukup. Baik, mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah para pemirsa semuanya pembahasan kita untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang zikir kepada Allah. Semoga bermanfaat sehingga dapat menambah hasanah ilmu yang kita miliki. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.